Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdalini dari kelas 6B MJP. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pelibatan dan Pemberdayaan Karyawan atau yang disingkat PPK. Di sini saya beranggotakan dua orang. Yang pertama saya sendiri Irdalini, yang kedua Fatina Masa Elfaza. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Sebuah lembaga perlu melaksanakan TQM atau Total Quality Management. TQM ini adalah suatu konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Menurut para ahli Nasution, pemberdayaan karyawan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Pelibatan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi sangat penting. Dengan melibatkan karyawan, seluruh komponen dan lembaga atau organisasi akan menghasilkan rencana dan hasil yang lebih baik. Selain itu, pelibatan semua orang akan mempercepat mencapai tujuan organisasi. Namun, kenyataannya banyak lembaga atau organisasi dalam mencapai suatu tujuan tidak melibatkan semua orang, sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam lembaga atau organisasi harus ada keberanian untuk melibatkan setiap orang dengan cara berbentuk tim kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Pemberdayaan karyawan pada dasarnya tidak terlepas dari pandangan hidup, dari sikap mental dalam menentukan kebijaksanaan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik dari yang pernah dicapai sebelumnya. Sikap mental yang demikian akan membuat seseorang berusaha mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan pekerjaan. Baiklah, rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan, apa faktor penghambat pelibatan dan pemberdayaan karyawan, serta bagaimana cara mengatasinya, apa saja penghargaan dan pengakuan prestasi yang diberikan, bagaimana implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan meliputi penghargaan dan pengakuan prestasi. Yang terakhir, bagaimana sistem saran dan konsep implementasi. Konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Karyawan merupakan aset yang paling dominan dalam organisasi. Selain sebagai pemasok internal yang sangat berperan dalam menghasilkan suatu produk barang maupun jasa yang berkualitas, karyawan juga merupakan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau organisasi. TQM atau Total Quality Management adalah suatu konsep perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Walaupun konsep TQM dan pemberdayaan atau pemberian wewenang ini saling berkaitan satu sama lain, namun di antara TKM maupun pemberdayaan atau pemberian wewenang merupakan dua hal yang berbeda. Pelibatan karyawan atau employee involvement adalah suatu proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Pemberdayaan atau pemberian wewenang atau empowerment dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti. Dengan demikian, pemberdayaan tidak sekedar hanya memiliki masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut apakah dapat diterima atau sebaliknya. Adapun usaha pemberdayaan karyawan dimulai dengan hal-hal yaitu keinginan manajer penyedia, melatih penyelia dan karyawan, komunikasi dan umpan balik, dan penghargaan dan pengakuan. Tujuan pelibatan dan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan untuk memberikan nilai pada pelanggan. Oleh karena itu, karyawan harus memahami apa makna nilai pelanggan, komponen sistem, dan bagaimana untuk menemukan dan mengukurnya. PPK sering dianggap sebagai penurunan kekuasaan oleh banyak manajer tradisional. Manajer tersebut diliputi rasa ketakutan apabila karyawan dilibatkan dan diperdayakan karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut akan mengalihkan kendali perusahaan pada karyawan. PPK berbeda dengan istilah manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah cara kerja di mana manajer dan penyelia selalu meminta bantuan pada karyawannya untuk melakukan tugas pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan lain-lain. Sedangkan PPK mengarah pada karyawan untuk membantu dirinya sendiri, saling membantu dan membantu perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan pelibatan dan pemberdayaan karyawan akan memperoleh beberapa manfaat. Salah satunya menurut Brewen dan Leveler dalam Fandi pada tahun 1997, ia mengatakan,
Yang pertama dapat memberikan respon langsung pada kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dalam penyampaian dasar. Yang kedua dapat memberikan respon langsung pada pelanggan yang tidak puas selama service recovery. Yang ketiga, karyawan akan mempunyai rasa memiliki yang tinggi pada pekerjaan dan merasa dirinya berarti bagi organisasi. Yang keempat, karyawan bisa berinteraksi dengan pelanggan secara lebih akrab dan lebih antusias. Yang kelima, perusahaan bisa mendapatkan iklan dari mulut ke mulut atau word of mouth yang positif dan pelanggan yang membeli kembali makin meningkat. Oke, pembahasan yang kedua adalah faktor penghambat PK. Yang pertama, penolakan dari manajemen. Penolakan manajemen terhadap PK antara lain, yang pertama, ketidakamanan. Manajer yang merasa tidak aman bisa saja melakukan sabotase halus. Bentuk-bentuk ini dilakukan misalnya tidak menghadiri pertemuan atau mempersulit setiap anggota untuk hadir dan menyisihkan secara halus ide-ide dan pekerjaan kelompok kerja. Yang kedua adalah nilai-nilai pribadi. Nilai pribadi seperti ini tidak dapat mendukung PPK. Manajer yang demikian akan menolak PPK dan berpandangan bahwa hanya ada satu bos di sini dan saya orangnya. Yang ketiga, ego. Manajer yang ego focus dapat menerapkan sikap I'm the boss. Manajer seperti ini akan sulit menerima PPK karena mereka memandangnya sebagai pengurangan statusnya yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungannya. Yang keempat, pelatihan manajemen. Pengikut Taylor, baik profesor maupun pelatih manajemen, cenderung berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam perbaikan proses dan teknologi. Tetapi hanya ada sedikit perhatian terhadap perbaikan yang berorientasi pada manusia. Yang kelima, karakteristik kepribadian pada manajer. Manajer berpendidikan lama seringkali bersifat tak oriented daripada people oriented. Mereka cenderung lebih berfokus pada tugas dan pelaksanaannya daripada orang yang mengerjakan tugas tersebut. Yang keenam, ketidaktertiban manajer. PPK berkaitan dengan perlibatan secara menyeluruh seluruh personil yang akan dipengaruhi oleh suatu ide atau kepuasan. Konsep ini mencakup tingkat pertama manajemen penyelia yang untuk manajemen media dan manajemen eksekutif. Yang ketujuh, struktur organisasi dan praktik manajemen. Struktur organisasi dan praktik manajemen dapat pula mengurangi kesuksesan pelaksanaan PPK. Sebelumnya, suatu organisasi berusaha melaksanakan PPK. Beberapa pertanyaan berikut harus terlebih dahulu dijawab. Yang pertama, berapa banyak lapisan atau tingkatan antara para pekerja dan pengambil keputusan? Yang kedua, apakah sistem penilaian prestasi karyawan mendorong atau malah sebaliknya. Yang ketiga, apakah praktik manajemen mendorong karyawan untuk menyampaikan keluhannya terhadap kebijakan dan prosedur yang menghambat kualitas dan produktivitas. Pembahasan ketiga ada implementasi PPK. Kesalahan umum yang harus dihindari pada saat pengimplementasi PPK adalah memulai kegiatan tanpa adanya strategi, memulai kegiatan PPK tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen, yang menghitung kegiatan seperti jumlah pertemuan tim untuk peningkatan kualitas, rencana dan harapan yang tidak realistis, mengharapkan pelibatan akan ada pada akhirnya. Adapun peranan manajer PPK antara lain menunjukkan sikap yang mendukung. Yang kedua, menjadi model peran. Yang ketiga, menjadi pelatih. Yang keempat, menjadi fasiliator. Yang kelima, mempraktikkan manajemen by walking around atau MBWA. Yang ketujuh, mengambil tindakan dengan segera atas rekomendasi. Yang kedelapan, menghargai prestasi karyawan pada perusahaan. Implementasi PPK itu sendiri terdiri atas 4 tahap menurut Gotts pada tahun 1997. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung, menentukan target dan mengatasi penghambatan, menerapkan dan menggunakan sarana pendukung, menilai, penyesuaikan dan memperbaikinya. Untuk memicu inisiatif karyawan, dibutuhkan lingkungan dan kondisi yang kondusif. Untuk lingkungan perusahaan kondisinya lebih eksklusif, maka seorang manajer perlu melakukan hal-hal. Yang pertama, mempercayai kemampuan mereka untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, bersifat sabar dan memberikan mereka waktu untuk belajar, memberikan arahan dan bimbingan, dan mengajarkan keterampilan baru kepada mereka dalam langkah kecil dan inkremental, mengajukan pertanyaan yang menantang mereka untuk berpikir dengan cara baru,
membagi informasi dengan mereka untuk menjalin hubungan, memberikan umpan balik yang tepat waktu dan dapat dipahami, serta membantu mereka selama proses belajar, dan menawarkan cara alternatif untuk melaksanakan tugas, menunjukkan sense of humor dan perhatian terhadap mereka, dan berfokus pada hasil dan menghargai perbaikan pribadi atau menghargai pekerjaan para karyawan pada perusahaan. Adapun berbagai sarana yang dapat digunakan untuk mendorong karyawan agar mereka memberikan masukan dan menjalankan kepada para pengambil keputusan. Yang pertama yaitu brainstorming. Brainstorming ini bisa merupakan sarana yang efektif untuk mengumpulkan masukan dan bagaimana umpan balik dari karyawan, khususnya bila manajer memahami kelemahan dan bagaimana mengatasinya. Berkaitan dengan hal ini, ada dua konsep yang dapat mengurangi aktivitas brainstorming dan teknik kelompok lainnya. Dua konsep tersebut adalah yang pertama, nominal group technique merupakan salah satu bentuk brainstorming. Teknik ini terdiri atas 5 langkah: merumuskan permasalahan, mencatat ide masing-masing anggota kelompok, mencatat ide kelompok, memperjelas atau klarifikasi ide. Masing-masing anggota kelompok memilih ide yang dianggapnya sesuai. Yang kedua, gugus quality critical. Kelompok karyawan yang mengadakan pertemuan secara teratur untuk mengidentifikasi, menganjurkan, dan membuat perbaikan lingkungan kerja. Perbedaan utama antara gugus kualitas dan brainstorming adalah bahwa anggota gugus kualitas adalah para sukarelawan yang melaksanakan pertemuan sendiri, sedangkan brainstorming umumnya dilakukan oleh manajer. Jadi perbedaan dari gugus kualitas itu adalah sukarelawan yang melaksanakan pertemuan sendiri, sedangkan kalau brainstorming umumnya dilakukan oleh manajer. Terus kotak saran. Cara ini dilakukan dengan jalan menyediakan suatu wadah atau kotak tertentu di tempat-tempat yang sesuai mudah didatangi agar karyawan dapat melakukan saran-saran tertulis di dalam kotak tersebut. Terus manajemen berkeliling dan berbicara. Jalan-jalan di tempat kerja dan berbicara dengan para karyawan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengumpulkan data. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan tidak bisa, maka manajer memperoleh banyak masukan atau masukan yang berharga. Pembahasan yang keempat yaitu penghargaan dan pengakuan prestasi. Di dalam model TQM atau Total Quality Management, peranan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan seperti penilaian kinerja, kompensasi, program pengakuan prestasi, dan sistem promosi merupakan motivasi untuk mencapai suatu perusahaan. Banyak manajer yakni bahwa uang merupakan motivator penting bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Penghargaan itu sendiri sangat berbeda dengan pengakuan. Penghargaan biasanya dalam bentuk moneter, sedangkan pengakuan adalah tindakan atau kegiatan dalam bentuk non-moneter. Penghargaan bisa dalam bentuk bonus, uang, liburan, dan lain-lain. Sedangkan pengakuan dapat berupa ucapan terima kasih atau award dari perusahaan dan lain-lain. Program pengakuan yang harus memenuhi kriteria yaitu salah satunya konsisten, memerlukan biaya, sering dilakukan, atau pekerjaannya sering dilakukan atau rajin. Pembahasan yang kelima adalah sistem saran, konsep, dan implementasi. Peranan manajemen dan implementasi dan operasi sistem saran terdiri atas 7. Yang pertama, membuat kebijakan. Langkah ini mencakup usaha mengembangkan suatu kebijakan akan menjadi pedoman bagi sistem saran. Yang kedua, mengadakan sistem saran. Yang ketiga, mempromosikan sistem saran. Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi karyawan dalam sistem saran yang diterapkan. Yang keempat, evaluasi saran dan sistem saran. Langkah ini meliputi usaha melatih penyedia dan manajer mengenai cara mengevaluasi setiap saran dan sistem saran secara keseluruhan. Yang kelima, melaksanakan saran. Yang keenam, menghargai karyawan. Yang ketujuh, memperbaiki sistem saran. Sistem saran yang diterapkan harus dipantau dan diperbaiki terus-menerus. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari makalah ini yaitu keterlibatan dan pemberdayaan karyawan atau disingkat P
Yang ketiga, penutup. Bab ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan salah satu unsur 3M, Total Quality Management. Jika karyawan dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, maka mutu atau kualitas lembaga dapat terjamin, karena karyawan merupakan orang yang melaksanakan tugas operasional yang lebih mengenal keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Salah satu bentuk PPK ini adalah dengan membuat suatu tim kerja yang bisa disebut dengan gugus kendali mutu. Tim ini berbentuk 4 sampai dengan 12 karyawan yang berasal dari tempat atau bidang yang sama dalam perusahaan secara sukarela berkumpul untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan menerapkan dalam kegiatan operasional perusahaan. Baiklah, sekian pemaparan presentasi saya kali ini tentang makalah pelibatan dan pemberdayaan karyawan atau disingkat dengan PPK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.